Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian Himpunan Putusan Tarjih. Untuk pagi hari ini saya akan menyampaikan salah satu hasil Munas Tarjih ke-26. Yang Munas Tarjih ini membahas masalah ibadah, yaitu pengembangan terhadap putusan tarjih yang lama tentang tata cara pelaksanaan sholat Jum'ah. Mengapa hal ini dibahas ulang? Terutama adalah terkait beberapa hal, yaitu diantaranya kewajiban status hukum wajibnya Jumat bagi wanita dan orang-orang yang memiliki uzur untuk melaksanakan sholat jamaah Jumat di masjid. Karena di antara ulama, dan itu juga ulama senior di Muhammadiyah, yaitu almarhum Profesor Tengku Hasbi As-Siddiqi, itu punya pendapat tidak ada zuhur di hari Jumat. Di hari Jumat itu ya sholat Jumat, tidak ada sholat zuhur. Itu pendapat Pak Tengku Hasbi As-Siddiqi, Profesor, Guru Besar Fikih dan Ilmu Fikih di IAIN Sunan Kalijogo, yang sekarang jadi UIN. Dan beliau ini juga menjadi anggota Majelis Tarjih dulu di pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun mungkin 50-60-an. Tapi pada saat itu pendapat beliau itu belum bisa atau tidak bisa diterima oleh ulama-ulama tarjih, sehingga kalau kita baca dalam Himpunan Putusan Tarjih yang lama tentang sholat Jumat itu, ya bagi wanita atau orang-orang yang uzur melaksanakan sholat Jumat di masjid berjamaah, maka sholat sendiri di tempatnya masing-masing, apa di rumah atau di masjid juga atau dimanapun, yang sedang uzur untuk melaksanakan sholat Jumat, maka kembali ke asal, yaitu sholat zuhur. Karena mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat Jumat itu datangnya kemudian, kewajiban sholat Jumat itu datangnya sesudah kewajiban sholat 5 waktu. Sehingga ketika seseorang itu uzur sholat Jumat, maka kembali kepada kewajiban asal, yaitu sholat zuhur. Tapi ada yang berpendapat tadi ya, tidak ada zuhur di hari Jumat. Sehingga itu dikaji ulang. Di samping itu juga status hadis. Sebagian ulama
mendoifkan hadis yang mengecualikan 4 golongan yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Itu hadis dari Thariq bin Syihab, karena Thariq bin Syihab itu meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu hanya pernah melihat Nabi, kira-kira begitu ya, tapi belum pernah mendengar perkataan dari Nabi satupun gitu ya. Sehingga itu hadis itu disebut mursal. Mursal itu artinya ada lompatan jalur periwayatan. Jadi misalnya saya mengatakan menurut Pak Mujibur Rahman begini. Tapi saya tidak mendengar langsung perkataan dari Pak Mujib, dan saya tidak menyebut sumber setelah Pak Mujib. Itu namanya mursal. Yang ini adalah mursal sahabi. Jadi ada satu sahabat yang tidak disebut oleh Thariq bin Syihab tentang informasi yang beliau terima dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Thariq sendiri pernah sempat ketemu Nabi dalam konteks yang lain gitu ya. Tapi tidak mendengar sendiri ucapan Nabi yang mengatakan al-jum'atu haqqun wajibun fi jama'atin illa arba'ah. Jumat itu kewajiban, hak yang merupakan kewajiban. Haknya itu setiap muslim berhak melaksanakan ibadah, tapi wajibun, hak yang wajib, hak tapi wajib ditunaikan secara berjamaah, kecuali 4 golongan. 4 golongan itu, yang pertama ibu-ibu wanita, para wanita muslimah itu tidak diwajibkan sholat Jumat karena punya kewajiban mengurus anak, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Kemudian orang yang sakit, au maridun, orang yang sakit. Kemudian yang satu lagi abdun mamluk, yaitu hamba sahaya. Waktu itu ada hamba sahaya yang dia hamba sahaya itu hampir apa ya, seperti bukan manusia itu ya, karena itu dia sangat terikat dengan tuannya. Maka hamba sahaya ini tidak diwajibkan sholat Jumat, apalagi kalau dia seorang hamba sahaya yang tuannya orang kafir. Kemudian yang keempat itu ausobiyun, atau bayi, anak kecil maksudnya ya, anak kecil. Jadi wanita, hamba sahaya, orang sakit, dan anak kecil. 4 golongan ini menurut hadis Thariq bin Syihab tidak diwajibkan sholat Jumat. Tapi karena model periwayatannya yang mursal tadi, ada pelompatan, ada satu jalur informasi yang tidak disebutkan oleh beliau, oleh Thariq bin Syihab itu, ada sebagian ulama ahli hadis yang mendoifkannya. Tapi beberapa ahli hadis yang lain mensahihkannya, karena itu ada periwayat yang lain yang menyebutkan tentang hadis yang sama, sehingga istilahnya ada hadis yang menjadi tawabi atau syawahid. Tawabi, syawahid itu penguat, hadis-hadis penguat. Oleh karena itu Nasiruddin Albani termasuk mensahihkannya. Karena itu di kalangan majelis tarjih ada beberapa golongan yang memiliki pendapat yang berbeda tentang status hadis itu. Yang pertama menyatakan hadisnya sahih sehingga bisa
dijadikan hujjah, maka kemudian 4 golongan itu memang tidak diwajibkan sholat Jumat. Kemudian dia apabila tidak sholat Jumat, maka melaksanakan sholat zuhur. Jadi bagaimana hukum sholat Jumat bagi wanita, bagi perempuan? Majelis Tarjih berkesimpulan bahwa sholat Jumat bagi wanita itu namanya wajib ikhtiyari atau wajib mukhayyar, wajib pilihan. Kalau dia bisa melaksanakan sholat Jumat, maka dia wajib sholat Jumat. Dia laksanakan sholat Jumat itu sudah memenuhi kewajiban, maksudnya begitu. Tapi kalau dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, maka dia wajib sholat zuhur gitu. Ini Majelis Tarjih secara umum punya pandangan seperti itu. Tapi pribadi-pribadi Majelis Tarjih itu ada beberapa pandangan yang itu sulit dipertemukan. Maka kemudian di dalam putusan Munas Tarjih itu ada beberapa hal yang akan dibahas lebih lanjut lagi di dalam munas berikutnya. Jadi masih menyisakan terutama sholat Jumat bagi wanita dan beberapa orang yang uzur tadi, karena belum bisa disatukan. Ada yang menyebutkan orang yang berhalangan sholat Jumat maka dia laksanakan sholat zuhur. Tapi ada orang yang berhalangan sholat Jumat di masjid, ya sholat Jumat di rumah dengan 2 rakaat. Jadi ada 2 pendapat itu yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Tapi pendapat yang ketiga, wajib sholat Jumat dan wajib berjamaah. Jadi bagaimana kalau udzur? Nah, itu ya yang masih akan dibahas kemudian. Kenapa begitu? Karena surat Al-Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi di sini berdasarkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu itu berlaku semuanya, laki-laki dan perempuan. Walaupun amanu itu mudzakkar ya. Fi'il madhi jamak untuk mudzakkar. Mudzakkar berarti untuk laki-laki. Tapi mafhum dari nas-nas ayat Al-Qur'an, kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu sasarannya semua, laki-laki dan perempuan. Seperti puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu tidak hanya laki-laki yang wajib puasa, perempuan juga wajib puasa. Maka perintah sholat Jumat pun berlaku untuk semuanya, laki-laki dan perempuan. Barulah ada pengecualian dari hadis Tariq bin Syihab, dan itu ada di dalam putusan tarjih yang lama yang diputuskan pada saat muktamar tarjih yang dilaksanakan bersamaan dengan muktamar Muhammadiyah di Palembang, kalau tidak salah ya, di Palembang tahun 56, Muktamar Muhammadiyah ke-33 di Palembang tahun 1956. Di dalamnya sekaligus juga muktamar tarjih waktu itu. Sehingga PP Majelis Tarjih itu punya pandangan seperti itu, bahwa wanita-wanita pada dasarnya juga wajib sholat Jumat, tapi wajibnya adalah wajib mukhayyar atau wajib ikhtiyari.
Jadi kalau pas berhalangan untuk laksanakan sholat Jumat, maka dia laksanakan sholat zuhur. Atau wajib ikhtiyari itu wajib memilih salah satu. Mau sholat Jumat selesai kewajibannya, mau sholat zuhur selesai kewajibannya, begitu. Ini pendapat tim dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat seperti itu. Itu ada di dalam buku tanya jawab agama untuk menyelesaikan yang belum diputuskan dalam Munas. Kalau dalam Munas kan baru disepakati pokoknya semua muslim laki-laki perempuan wajib sholat Jumat. Sedangkan hadis Thariq bin Syihab yang mengecualikan 4 golongan itu dianggap dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah, karena tadi ada mursal sahabi tadi. Di samping itu tawabi dan syawahidnya ada yang hadis dhaif yang riwayat Baihaqi itu, dan juga hadis mungkar dari riwayat Baihaqi juga. Sehingga hadis yang tingkatannya seperti itu tidak bisa mentakhsis atau mengistisnakan, mengecualikan pelaksanaannya dari kewajiban yang ada di dalam ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran kan wajib semuanya laki perempuan. Kalau hadisnya itu mungkin disepakati kesahihannya, hadis itu baru bisa melakukan sebagai bayan istisna, namanya keterangan pengecualian 4 golongan tidak wajib sholat Jumat: wanita, hamba sahaya, orang sakit, dan anak kecil. Nah, dari segi matan juga ada yang mempermasalahkan kenapa anak kecil dimasukkan. Anak kecil itu kan apapun tidak wajib gitu kan. Nah, sehingga dari segi matannya juga ada yang mempermasalahkan. Tapi bagaimanapun Syekh Nasruddin Albani termasuk yang mensahihkan hadis itu. Ini tentang dasar kewajiban seperti itu. Yang kedua, persiapan sholat Jumat. Persiapan sebelum sholat Jumat. Nah, tentang mandi. Mandi menghadapi sholat Jumat. Mandi dalam menghadapi sholat Jumat ini juga sebagian besar ulama mewajibkannya, ya, tapi sebagian kecil ada yang mengatakan itu sebagai sunnah muakkadah. Mandi seperti mandi janabah, mandi besar, ya. Kemudian memakai pakaian yang terbaik dan mengenakan wewangian jika ada. Ini didasarkan kepada hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW idza jaa ahadukum al-jum'ata falyaghtasil. Kemudian wewangiannya pada hadis Salman Al-Farisi, manir tasala yaumal jum'ati wa tatahhara bima istata'a min tuhrin thumma iddahana aw massa min tibin thumma raha falam yufarrikh baina isnaini fasalla ma kutiba lahu thumma idza kharajal imam an sota ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kalau yang pertama tadi, kalau mau sholat Jumat hendaklah mandi, perintah mandi, riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Ahmad. Yang kedua, apabila mandi untuk hari Jumat,
Barang siapa yang mandi di hari Jumat dan membersihkan diri sedemikian rupa, kemudian memakai atau mengenakan wewangian, kemudian berangkat ke masjid, lalu kemudian tidak bergeser atau tidak menggeser antara dua orang untuk menyela di antara keduanya, lalu mengerjakan sholat Jumat. Jadi kalau kita sholat datang ke masjid itu tidak nyuruh orang pindah, tidak menggeser orang lain. Tapi orang lain itu berpindah sendiri malah tidak apa-apa. Lalu mengerjakan sholat sunnah sebelum melaksanakan sholat Jumat itu. Kemudian ketika imam mulai muncul untuk melaksanakan khutbah, jadi khutbah itu, khotib itu afdolnya ya imamnya itu ya. Makanya di sini kan idza kharajal imam. Jadi apa namanya? Tidak ada khotbal makmum, adanya khotbal imam. Maka yang afdal itu memang ya imamnya ya khotibnya itu. Tapi para ahli fikih tidak mengharuskan seperti itu. Jadi apabila imam sudah siap untuk berkhutbah, jamaah itu ansot, tenang, maka ghufira lahu ma baina wa bainal jum'atil ukhra, maka Jumatnya itu akan mendapatkan ampunan dosa di antara Jumat itu ke Jumat berikutnya. Jadi ini persiapan yang pertama. Yang kedua, bersegera pergi ke masjid dan berangkat dengan tenang. Dari Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala yaumal jum'ati ghuslal janabah thumma raha faka'annama qarraba badanatan wa man raha fis sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fis sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqrana wa man raha fis sa'atir rabi'ah faka'annama qarraba dajajah wa man raha fis sa'atil khamisah faka'annama qarraba baidah. Fa idza kharajal imam hadarat al malaikatu yastami'una az-zikra. Riwayat jamaah. Jadi ini diperintahkan untuk segera berangkat ke masjid setelah mandi, sehingga kalau kita berangkat ke masjid itu sebagai orang yang pertama datang ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berkorban seekor unta. Barang siapa berangkat dalam waktu yang kedua, seakan-akan berkorban seekor lembu, dan seterusnya sampai yang terakhir itu yang kelima, seperti berkorban dengan sebutir telur yang terakhir itu. Setelah itu nggak dapat keistimewaan ya, hanya mendapatkan kewajiban melaksanakan sholat Jumat, tapi tidak mendapatkan keutamaan seperti orang yang berkorban level 1 itu korban unta, level 2 korban lembu, level 3 korban kambing, level 4 korban seekor ayam, level kelima telur. Ya, seperti yang lainnya kan ada tingkatannya. Sinta 1, Sinta 2, Sinta sampai Sinta 5 juga kan. Ini Jumatan juga begitu. Nah, kalau yang nggak masuk Sinta itu, nggak masuk Sa'ah yang kelima, berarti ya hanya sekedar menggugurkan kewajiban salat Jumat, dan insya Allah juga berpahala. Wallahu a'lam.
Jadi diperintahkan untuk segera. Yang kedua dari Abu Darda juga, man igtasala yaumal jum'ati wa labisa thiyabahu wa massa tiban in kana indahu thumma masya ilal jum'ah wa alaihi sakinah. Jadi jalannya itu tidak tergesa-gesa. Jalannya tidak tergesa-gesa. Kalau berkendaraan juga tidak ngebut gitu ya. Walam yatakhatta ahadan walam yu'dhihi wa raka'a ma qudiya lahu thumma intadara hatta yansarifal imam ghufira lahu ma bainal jum'atain. Jadi barang siapa yang mandi di hari Jumat memakai wewangian, mengenakan wewangian, memakai pakaian yang terbaik gitu ya. Kemudian berjalan menuju tempat dengan tenang, dan setelah sampai di masjid tidak melangkahi atau tidak menggeser, mendesak orang yang sudah duduk dengan baik gitu ya. Tidak melangkahi, tidak menggeser, walam yu'dhihi, tidak menyakiti, mungkin dilangkahi di itu yang menyakiti. Kemudian wa raka'a ma qudiya, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah sesanggupnya. Sesanggupnya itu berarti berapa rakaat tidak ada ketentuannya. Jadi sebelum khatib naik mimbar itu kita dianjurkan sholat sunnah sesanggupnya 2 rakaat. Begitu khatib naik mimbar, maka kita sudah tidak melaksanakan sholat 2 rakaat itu. Tapi bagi orang yang datang terlambat, meskipun khatib sudah berkhutbah di mimbar, maka dia tetap diperintahkan untuk melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid itu terutama. Nah, kalau itu dilaksanakan, maka ghufira lahu ma bainal jum'atain. Maka dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosa yang dilakukan di antara 2 Jumat itu akan diampuni. Setelah tiba masuk masjid, hendaknya melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, meskipun khatib sudah berkhutbah, kemudian dilanjutkan dengan sholat sekemampuannya jika tidak terlambat datang, artinya jika khatib belum naik mimbar. Jadi ini berdasarkan hadis Jabir ini. An Jabir bin Abdullah qala jaa Sulaykun al-Ghatafani yaumal jum'ah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fajalasa faqala lahu ya Sulayk kum farka rak'atain. Jadi seorang khatib boleh menegur makmum yang belum melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya Sulaik, wahai Sulaik, ini Nabi ketika khutbah menegurnya. Kum, berdirilah, farka rak'atain, dan rukuklah 2 rakaat. Wa tajawwaz fihima thumma qala idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yakhutub fal yarka rak'atain wal yatajawwaz fihima, ya. Jadi ini Jabir bercerita tentang Sulaik al-Ghatafani datang sholat Jumat ketika Rasul sedang berkhutbah, lalu ia duduk, maka Rasul menegurnya, wahai Sulaik, berdirilah dan kerjakan 2 rakaat dan percepatlah. Wa tajawaz, percepatnya sholat 2 rakaatnya seringan mungkin, ya, secepat mungkin.
Tsumma qol, kemudian beliau bersabda, apabila seseorang dari kamu datang ke sholat Jumat dan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat dan hendaklah dipercepat. Jadi kalau yang pertama itu terkait sulek itu yang datang terlambat. Yang kedua beliau mengingatkan tidak hanya bagi sulek saja, siapa saja yang datang sholat Jumat, khatib sudah naik di mimbar, sudah berkhutbah, maka kerjakan 2 rakaat dengan cepat. Cepatnya itu ya artinya tetap tumak ninah. Artinya surat yang dibaca surat-surat yang pendek. An Abi Hurairah ta'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man igtasala thumma ata al-jum'ata fa shalla ma qudira lahu thumma ansat hatta yafrugu min khutbatihi thumma yusalli ma'hu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu salasati ayyam. Dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan ya, Nabi bersabda, barang siapa mandi kemudian mendatangi Jumat lalu mengerjakan sholat sunnah seberapa kemampuannya. Jadi sholat sunnahnya tadi di jumlah rakaatnya sesuai dengan waktunya. Nah, waktunya panjang berarti semakin banyak rakaatnya, tapi tetap 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Lalu tenang mendengarkan khutbah sampai imam selesai khutbah, lalu mengerjakan sholat Jum'ah bersama imam, berjamaah dengan imam, maka diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu ke Jumat berikutnya, serta tambahan 3 hari. Artinya ampunannya masih ditambah 3 hari lagi. Orang yang datang terlambat hendaklah tidak mengganggu jamaah yang sudah datang lebih awal, ya. Tidak mengganggu itu tidak ngelangkai, tidak desel-desel gitu ya. Nah, itu. Ini yang perlu kita perhatikan, ya. Hadis dari An Abi Ayyub Al-Ansari qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man irtasala yaumal jum'ati wa massa min tib in kana indahu wa labisa min ahsani siyabih thumma kharaja hatta ya'tiya al masjida fayarka'a in badalahu wa lam yu'dhi ahadan thumma ansata idza kharaja imamuhu hatta yusalli kanat kaffaratan lima bainaha wa baina al-jum'ah. Ini hampir sama, tapi ini tekanannya ditekankan kepada orang yang datang terlambat, jangan mendesak-desak, jangan mengganggu, jangan melangkai jamaah yang sudah lebih dulu datang. Yang berikutnya, yang kelima, ini terkait dengan persiapan supaya diperhatikan. Apabila khatib sudah mulai menyampaikan khutbahnya, hendaklah setiap jamaah diam dengan penuh kekhusyuan sembari memperhatikan khutbah dengan sungguh-sungguh, tidak berbicara, tidak bercanda, tidak mengganggu konsentrasi sampai khatib selesai. Ini hadisnya hadis Ahmad pada yang sudah disebutkan tadi, yaitu hadis nomor 4 tadi, nomor D, ya. Saya kira ini untuk persiapan salat Jumat. Artinya hal-hal yang perlu kita ketahui. Kadang-kadang kan kita lihat orang karena tahu di depan masih kosong kemudian jalannya ngelangkai orang, atau maka harus hati-hati kalau kita maju ke depan tidak sampai mengganggu orang yang lebih dahulu datang. Tapi orang yang lebih dulu datang memang harusnya menempati
soft yang paling depan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya dua-duanya diingatkan ya. Datangnya paling pertama, sende-sende di tembok belakang. Terjadi kan seperti itu. Apalagi kalau dulu itu masjid di kampus 1 itu kan ruang pimpinan di sebelah kanan, sebelah kiri. Ada yang oh tapi nggak usah di sini, di IAIN Jogja itu saya lihat itu. Dosen-dosen syariah itu cuman keluar pintu kantor itu kan sudah soft itu. Makanya dia hanya keluar di depan pintu itu saja. Ada yang begitu. Nah, dosennya marahi kaya ngono ya murid mahasiswanya. Nah, kalau Pak Sarjito dan kawan-kawan kan tidak begitu. Tetap masuk ke masjid, duduk di depan. Kalau duduknya hanya keluar pintu kantor, duduk di situ nanti diikuti yang lainnya. Nah, yang terjadi kan kalau penuh baru melebar ke lorong-lorong itu kan dulu. Jadi tidak masjidnya masih kosong sudah duduk di lorong, itu tidak boleh. Harusnya ya yang lebih awal datangnya menempati soft paling depan sehingga orang yang datang belakangan tidak mengganggu orang-orang yang sudah berada di barisan soft itu. Ini tentang persiapan melaksanakan sholat Jumat. Berikutnya nanti tentang tata cara. Jadi ini sebenarnya dulu sudah pernah kita bahas, tapi menggunakan putusan yang lama. Nah, putusan yang baru ini dilengkapi dengan sistematika yang baru. Setiap persoalan langsung ada dalilnya, Kemudian juga ada hal yang baru, terutama adalah tentang kewajiban, status kewajiban sholat Jumat bagi wanita dan orang-orang yang uzur melaksanakannya. Kalau dulu itu dipahami wanita tidak wajib sholat Jumat. Artinya boleh sholat Jumat atau boleh sholat duhur. Tapi kalau sekarang ditetapkan namanya wajib mukhayyar atau wajib ikhtiyari. Wajib mukhayyar itu ya pada dasarnya wajib sholat Jumat. Tapi kalau berhalangan sholat Jumat maka dia menjadi sholat zuhur. Begitu juga bagi orang yang sakit, bagi hamba sahaya, nah ini yang persoalannya kan di situ. Masa bayi wajib juga? Sehingga hadis itu dinyatakan baik secara riwayahnya maupun secara matanya ada persoalannya di situ. Wajib ibu-ibu wajib sholat Jumat, tapi wajibnya wajib mukhayyar karena ada kewajiban yang lain sehingga tidak bisa mendatangi Jumat, maka dia wajibnya adalah wajib sholat zuhur. Jadi kalau tidak bisa sholat Jumat, sholat zuhur, maka itu sudah dianggap memenuhi kewajiban sholat Jumat. Itu yang dimaksud dengan wajib mukhayyar atau wajib ikhtiyari. Saya kira karena waktu tinggal 10 menit sampai 8:30 saya cukupkan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Wajib perempuan, tapi itu kan halangan tetap karena nggak ada temannya, sehingga dia nggak jadi sholat Jumat. Karena kan hampir semua masjid kan nggak ada perempuan yang sholat Jumat. Dan dia mau sholat Jumat tapi karena nggak ada temannya. Ya. Makanya seperti itu, wajibnya wajib mukhayyar. Karena nggak ada temennya, ya sudah nggak sholat Jumat, maka sholat zuhur. Kembali ke sholat zuhur. Tapi kalau ada masjid-masjid yang menyediakan tempat, maka bagusnya juga wajib itu
tetap menyediakan tempat bagi jamaah perempuan, sehingga bagi yang ingin melaksanakan kewajiban sholat Jumatnya bisa terlaksana. Mungkin perlu ada tempat khusus, bilik khusus bagi ya. Nah iya, karena kan jumlah yang begitu besar ya, sehingga ya memang kondisinya seperti itu. Dan pada masa Nabi memang juga tidak pernah atau hampir tidak ada perempuan-perempuan yang melaksanakan sholat Jumat, meskipun bukan berarti kemudian perempuan tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Jadi statusnya, wajibnya adalah wajib mukhayyar. Nah, sehingga kalau ada yang menginginkan masjid khusus atau sholat Jumat khusus perempuan, karena masjid-masjid yang ada tidak menyediakan bilik khusus bagi perempuan, sehingga perempuan tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Maka perempuan ingin mendirikan sholat Jumat sendiri, khatibnya perempuan, imamnya perempuan. Itu tidak ada contoh dari Nabi. Seandainya memang perempuan itu diperlukan untuk mendirikan sholat Jumat sendiri, maka pada masa Nabi pun sudah terlaksana gitu. Pada masa Nabi terlaksana, pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin terlaksana, pada masa tabi'in, khalifah-khalifah pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu tidak pernah dilaksanakan. Sehingga kalau mau mengadakan sendiri itu sesuatu yang mengada-ada. Jadi perempuan kalau memang memungkinkan bergabung sholat Jumatnya dengan sholat Jumat yang ada, bukan mendirikan sendiri. Tapi apabila tidak bisa bergabung karena tempatnya tidak memungkinkan, ya kembali kepada wajib ikhtiyari tadi. Maka dia kembali ke wajib asalnya, itu sholat zuhur. Nah, termasuk di dalamnya adalah kaum musafir. Orang-orang yang musafir itu juga kewajiban sholat Jumatnya adalah wajib mukhayyar atau wajib ikhtiyari. Kita dalam perjalanan, apalagi masih di kendaraan, tidak memungkinkan kita untuk berhenti bergabung bersama sholat Jumat. Maka ya kita sholat zuhur, apalagi jamak qashar. Ini juga diperselisihkan tentang hukumnya mengqashar, menjamak Jumat dengan asar, kan begitu. Ada yang berpendapat ya tidak boleh menjamak Jumat dengan asar, karena Jumat itu berbeda dengan zuhur. Tapi ada yang membolehkan, karena Jumat itu adalah pengganti sholat zuhur, karena kewajiban sholat Jumat datang kemudian setelah kewajiban sholat 5 waktu. Sholat Jumat itu kan pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada Nabi, yaitu turunnya idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, itu ketika beliau perjalanan hijrah menuju Madinah. Ketika sampai, kalau nggak salah, di Masjid Quba ya. Masjid Quba itulah yang pertama kali beliau mendirikan sholat Jumat. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Pilihan. Barangkali ini sering dikait-kaitkan dengan ada sebagian banyak yang punya
izin pada kalian, maka izinkanlah. Mungkin ini suatu yang perlu penjelasan komprehensif. Tapi tidak sedikit kami melihat bahwa banyak wanita itu pahamnya ya, terutama-utamanya sholat itu di wanita itu adalah di rumah, sehingga itu jadi alasan untuk ramai di masjid itu agak sulit. Ya, memang itu hadis riwayat seutama-utama sholat bagi wanita adalah di kamarnya. Di rumahnya, kemudian di kamarnya, di kamar yang lebih. Nah, jadi itu sebenarnya ke dalam kondisi-kondisi tertentu bagi wanita. Apalagi wanita yang sudah punya tanggung jawab menjadi ibu, apalagi anaknya kecil, anaknya belum bisa diajak ke masjid. Itu memang berlaku hadis seperti itu. Jadi sebaik-baik sholat bagi wanita adalah sholat di rumahnya. Tapi juga laki-laki tidak boleh melarang, suami tidak boleh melarang istri dan anak-anak perempuannya untuk pergi ke masjid. Artinya juga sholat wanita di masjid itu juga utama bagi wanita yang sudah tidak punya tanggungan kewajiban yang paling pokok di dalam rumahnya. Jadi itu penjelasannya seperti itu. Yang kedua juga, apabila wanita berangkat menuju ke masjid itu sudah dalam kondisi yang sangat-sangat aman. Jadi kondisinya aman, tidak timbul masalah keamanan, tidak timbul masalah fitnah, maka wanita ya seperti laki-laki dianjurkan tetap sholatnya di masjid. Tapi dalam kondisi yang tidak aman dan punya tanggung jawab khusus di dalam keluarga, maka sebaik-baik wanita ada sholat di rumahnya. Nah, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu adalah di antara beberapa penjelasan yang diberikan oleh para ahli, para ulama untuk mengkompromikan dari hadis sebaik-baik perempuan sholat di rumahnya dan sebaik-baik sholat perempuan sholat di rumahnya adalah di kamarnya. Gitu kan? Itu apabila perempuan dalam kondisi lingkungan tidak aman atau kondisi punya kewajiban untuk mengurus rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tentang sholat Jumat, Majelis Tarjih berpendapat bahwa kewajiban Jumat itu pada dasarnya berlaku keseluruhannya, laki-laki dan perempuan. Tapi bagi perempuan dan orang-orang yang uzur menghadiri sholat Jumat, maka hukumnya menjadi wajib ikhtiyari atau wajib mukhayyar. Paling khusus adalah wanita, itu wajib mukhayyar. Kalau bagi orang-orang yang uzur, ya namanya uzur kan, maka dia tidak lagi dituntut untuk sholat Jumat, tapi sebagai gantinya adalah sholat zuhur. Meskipun ada di antara ulama kita yang berpendapat, ya kalau tidak bisa menghadiri sholat Jumat di masjid, di rumah tetap melaksanakan sholat Jumat dengan 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang tentang tata cara melaksanakan sholat Jumat. Insya Allah masih ada beberapa hal. Ini lebih rinci, lebih sistematis. Kalau yang lama itu kan kita mencari dalilnya agak susah. Ini langsung masalahnya apa, dalilnya
dikeluarkan di situ sehingga lebih mudah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.